Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aziza Saputri dari kelas 12 BDP 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dinamika persatuan bangsa penting untuk dipelajari sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah banyak dinamika untuk mempertahankan utuhnya Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari NKRI pernah terjadi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh Sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. Indonesia sendiri telah tercatat berbagai upaya dalam hal konstitusi, di antaranya yang pertama adalah pembentukan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, penggantian Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Di antaranya yaitu, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Masa Revolusi Kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah. Kenyataannya ialah bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain, datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya terjadilah peperangan di kedua negara itu. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan sesuai dengan istilah konferensi meja bundar disebut penyerahan kedaulatan. Dalam peperangan itu akhirnya Belanda lah yang kalah dengan konsekuensi diadakannya KMB tersebut. Atas dasar pandangan ini, maka periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan periode Perang Kemerdekaan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun tahun 1948, dan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan, di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Selanjutnya, masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUD 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun karena dinamika politik yang sangat tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi berbelit-belit dan lama. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. Pembubaran Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Pembentukan MPR dan DPR sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, diantaranya Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan. Kemudian pemberontakan PRRI atau Permesta. Masa Orde Lama. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dan hal ini pemerintah. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia menjadi Trikora. Sebelumnya dalam KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada Indonesia. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dimulai pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama yang digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai gantinya B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai presiden RI yang ketiga. Menjadi jabatan presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabnya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Nah, pada masa ini terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur menjadi provinsi ke-27. Indonesia bernama Timor Timor. Terus yang terakhir ada masa reformasi. Masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat berbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang B, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Nah, ini ada upaya dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Kedua, menciptakan ketahanan nasional. Ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang terakhir, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Terus, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Dan terakhir, menaati peraturan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.